Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi di kesempatan video saya kali ini, saya review ya varietas sawit yang bernama TN1 ya. Barangkali ada rekan-rekan mau tanam sawit, masih bingung menentukan bibit yang hendak ditanam ya. Saya tunjukkan performa dari bibit sawit TN1. Siapa tahu bisa menjadi opsi pilihan. Jadi nanti saya tunjukkan spesifikasinya lengkap. Kemudian saya juga perlihatkan satu pokok ke pokok yang lainnya ya, biar supaya lebih puas untuk penilaiannya dari performa buahnya, dari performa pokok sawitnya. Jadi biar lebih puas lagi ya, sembari kita ngobrol untuk spesifikasinya. Jadi TN1 ini untuk pembelian polongnya atau bibit sawitnya sangat sulit sekali ya. Jadi sangat sulitnya ini untuk penyebarannya sangat jarang sekali. Sama seperti lomsum dan marehat ya. Gampang-gampang susah ya, tergantung daerah tempat tinggal rekan-rekan. Itu kendala utamanya. Jadi untuk pembelian polong atau bibit sawit dari TN1, dari lomsum, dari marehat, kalau kita hendak beli di toko belanja online, harus benar-benar ya diperhatikan tokonya ini seperti apa. Takutnya nanti kita dapat bibit abal-abal ya. Karena memang kalau kita ini beli polong ataupun bibit sawit tidak pada orang yang terpercaya, ini sangat mengkhawatirkan ya. Kita mendapatkan bibit abal-abal, bibit yang meragukan artinya ya. Jadi untuk pembelian polongnya harus hati-hati untuk TN1, lomsum, dan marehat ya. Seperti ini ya untuk performa bibit sawit dari TN1-nya. Di usia kurang lebihnya 3 tahun ini. Nah ini. Jadi yang pertama kita bahas mengenai pertumbuhan meninggi dari TN1 ini. TN1 ini di antara varietas lain untuk pertumbuhan meningginya sangat lambat sekali ya. Dibandingkan dengan varietas lain. Kalau varietas lain ini kebanyakan pertumbuhan meningginya antara 70 sampai 90 cm ya. Beda untuk TN1. Kalau TN1 ini untuk pertumbuhan meningginya per tahunnya hanya 41 cm per tahun. Jadi bayangkan untuk pertumbuhan meningginya sangat lambat sekali. Jadi untuk investasi jangka panjang sangat cocok sekali dari TN1 ini ya. Yang perlu rekan-rekan ketahui untuk pertumbuhan meningginya, saya ulangi lagi, 41 cm dalam setiap tahunnya. Itu angka yang paling lambat di antara varietas-varietas lain ya. Jadi tentunya kalau kita bahas mengenai bibit sawit unggul ini, ada kelebihan masing-masing ya dan kekurangan masing-masing seperti itu. Dan untuk panjang pelepahnya dari TN1 ini hanya tidak sampai 6 meter. Jadi untuk panjang pelepahnya tidak sampai 6 meter ya. Kita berikan jarak ideal 8 masih tergolong ideal ya. Itu untuk pertumbuhan jarak tanamnya. Jadi yang ideal bisa 8 yang tidak kurang dari 8 kali 8 ya. Ini ya. Kemudian untuk pendapatan tonase dalam setiap hektar per tahunnya, dari spesifikasi harus mendapatkan 36 ton ya. Itu angka yang harus dicapai untuk rekan-rekan bila tanam dari TN1 ya. Itu artinya paling sedikit harus bisa dapat 36 ton ya. Itu angka yang harus didapat. Ya. Untuk performanya sangat baik sekali. Jadi kalau rekan-rekan masih bingung, masih bimbang untuk menanam sawit, belum jelas mengenai sawitnya apa yang hendak ditanam, bisa dipikirkan ya untuk TN1 ini ya. Sebenarnya kalau tanam sawit bibit unggul sangat banyak sekali pilihannya. Bisa dari PPKS, bisa dari Sriwijaya, bisa dari Sain, bisa dari banyak ya pilihannya ya. Dan di situ untuk karakter atau performanya tentunya berbeda-beda ya setiap varietas sawit unggul ya. Ada kurang lebihnya masing-masing. Jadi kalau keunggulan pada TN1 ini, yang pertama tadi untuk pertumbuhan meninggi ya sangat lambat sekali.
Dan yang kedua, pendapatan tonasenya luar biasa ya, 36 ton. Jadi angka yang harus dicapai untuk rekan-rekan yang kalau sudah tanam dari TN1 ini ya. Ya. Jadi wajar ya kalau untuk usia 3 tahun ini buahnya belum begitu ideal ya. Ada yang besar, ada yang kecil, masih lumrah ya. Karena memang kategori masih belajar ya. Nah, seperti ini untuk performa dari TN1-nya. Jadi sekalian tambahan ya, apabila rekan-rekan tanam dari sawit varietas apapun ya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ingin melihat performa sawitnya, performa buahnya, kebetulan di daerah tempat saya tinggal ini banyak sekali jenis-jenis sawit atau varietas sawit yang ditanam ya, dari mulai PPKS, Sriwijaya, Lomsum, Sain, semua kayaknya ada ya. Karena di tempat saya tinggal ini mayoritas untuk masyarakatnya memang bertani kelapa sawit ya. Dan kadang saya juga buat video di tanah perusahaan, di tanah transmigrasi, di tanah swadaya pribadi itu ya. Tergantung sesuai permintaan dari rekan-rekan ya. Minta ingin dibuatkan video dari sawit apa, saya buatkan ya. Ya, kalaupun saya jauh berjalan tetap seperti ini ya untuk formanya ya. Usianya masih 3 tahun, kurang lebihnya 3 tahun ini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Kalaupun ada yang kurang jelas mengenai dari spesifikasi dari TN1 ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Biasanya yang paling sering dipertanyakan ini masalah jarak tanam ya. Jarak tanam ini kalau kategori pelepah pendek ya paling min-minnya ini 8 kali 8 ya. Kalau ingin mengejar yang baik, jika saja 8,5 juga cocok. Bagus lagi 9 kali 9 lebih bagus lagi ya. Ya. Jadi kalaupun saya perlihatkan semua dari pokok satu ke pokok lain, ya mayoritas buahnya seperti ini ya. Jadi tahap belajar. Oke. Jika ada masih pertanyaan tentang TN1 ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum saya tutup, saya ulangi kembali untuk spesifikasinya secara singkat ya. Pertumbuhan meninggi 41 cm. Jauh dari bandingkan dari varietas lainnya ya, yang 70 sampai 90 cm. Dari TN1 cuma 41 cm. Pendapatan tonasenya per tahun hanya 36 ton ya, bukan hanya ya, ini sangat luar biasa sekali 36 ton dalam per hektarnya. Itu harus dicapai untuk rekan-rekan yang sudah tanam dari TN1 ini. Nah, coba saya perlihatkan keliling ya sambil ya. Ya. Dari TN1. Yang penting hati-hati dalam pembelian ya. Harus dari sumber yang terpercaya. Harus dari sumber yang tepat. Takutnya nanti karena memang bibitnya ini, bibit unggulnya banyak oknum-oknum ya yang menjadikan penjualan benih ini sebagai cara licik ya untuk menjual bibit abal-abalnya. Jadi harus hati-hati dalam pembelian bibitnya. Kalaupun kita belanja di toko online-nya harus yang terpercaya ya. Jangan sampai asal-asalan kita memilih toko online-nya. Oke? Sekian video dari saya. Semoga yang ingin tanam sawit dimudahkan, dipercepat, semua lancar, tidak ada kendala suatu apapun ya. Sehingga sesegera mungkin memiliki perkebunan kelapa sawit ya. Jadi saya tutup untuk video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ada kekurangan, ada kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.